Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, sapa pagi kita kali ini kita akan mulai tadabbur ya, firman Allah surah An-Najm ayat 1 sampai 4. Di mana Allah Taala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Demi bintang ketika terbenam, kawanmu yaitu Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Subhanallah. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, 4 ayat di atas adalah pernyataan pembuka dari surah yang bernama An-Najm, yaitu bintang. Mengapa di ayat itu Allah bersumpah dengan bintang yang terbenam? Idza hawa, ya, apabila dia terbenam. Sebab pada ujung surah At-Tur sebelum ini, yaitu ayat 52, terdapat anjuran Allah kepada para pejuang penegak Islam agar mereka salat di kala cahaya bintang-bintang mulai pudar karena fajar telah menyingsing. Hal itu dalam rangka menguatkan sisi kerohanian para pejuang Islam. Karena itulah di permulaan surah An-Najm, terbenamnya suatu bintang dan cahayanya yang mulai suram itu dijadikan sebagai objek perhatian, yaitu Allah bersumpah dengannya agar menjadi perhatian kita. Apa tujuannya? Agar kita bertambah insaf akan kebesaran dan kekuasaan Allah di alam raya. Allah bersumpah dengan terbenamnya bintang ini untuk apa? Untuk menegaskan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jika bintang di langit itu menjadi perhiasan yang indah, maka wahyu ilahi yang diturunkan kepada sang Nabi itu menjadi perhiasan di muka bumi. Jikalau tiada ilmu yang terpancar dan cahaya wahyu ilahi yang menerangi bumi ini, niscaya manusia di atas bumi ini berada dalam gelap gulita yang lebih pekat dari malam tanpa bintang. Ya, hidup manusia gelap, saudara, dan suram tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang menjadi objek sumpah Allah dalam ayat itu adalah pensucian Rasul dari ketersesatan ilmu dan kekeliruan orientasi. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Inilah objek sumpah Allah dalam ayat tersebut. Allah memastikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang tertunjuki, ya, dan yang menunjuki, sekaligus pemberi nasihat kepada umat manusia. Rangkaian ayat ini menegaskan kemurnian wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab sosok Muhammad itu selalu terbimbing dan tertunjuki. Tutur katanya tiada bersumber dari letupan dan luapan hawa nafsu. Kenapa? Karena jiwa Muhammad telah dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kali
dada Nabi Muhammad ini dibelah untuk dibersihkan dan disucikan hatinya. Yaitu ketika beliau masih kecil berusia 6 tahun, dan ketika beliau sudah dewasa berusia 51 tahun sebelum menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Sosok Nabi Agung ini tiada lain hanya mengikuti arahan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dijelaskan di dalam ayat ini, sosok pengantar risalah wahyu kepada Nabi Muhammad. Siapa? Itu Jibril. Allamahu syadidul quwa, dhu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, fakana qaba qawsaini aw adna, فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Allah. Ya, sosok pengantar risalah ini malaikat Jibril dengan segala karakteristiknya. Malaikat Jibril adalah sosok yang sangat kuat melaksanakan instruksi Allah, sangat kuat menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan aman dan murni, sehingga tidak bisa ditembus oleh bisikan setan atau kemasukan sesuatu yang bukan bersumber dari Allah Ta'ala. Selain itu, malaikat Jibril memiliki akal yang cerdas, kekuatan, serta keindahan lahir dan batin. Beberapa kali Rasulullah SAW dapat melihat wujud asli malaikat Jibril ini yang menampakkan dirinya di ufuk yang tinggi. Ayat-ayat ini juga menggambarkan kedekatan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW saat menyampaikan wahyunya. Bahkan jarak di antara keduanya digambarkan oleh Allah dalam ayat tadi seperti dua ujung busur panah yang bertemu, ya, atau bahkan lebih dekat lagi. Masya Allah. Saat itulah Jibril menyampaikan wahyu Allah yang berisikan syariat agung dan ajaran lurus kepada hati sang Nabi yang tak pernah mendustakan apa yang dia lihat. Maka dzabal fuadu mar'a. Artinya apa? Hati dan penglihatan Nabi ini bertemu, sepakat melihat dan menerima wahyu yang agung. Wahyu Allah itu disaksikan oleh hati, pendengaran, dan penglihatan Nabi yang sempurna. Hal itu menunjukkan kesempurnaan dan kemurnian wahyu yang beliau terima tanpa ada keraguan sedikit pun. Hanya manusia yang sakit otak dan jiwanya yang berani meragukan kemurnian wahyu Allah tersebut dan mau membantah apa yang Nabi Muhammad lihat, yang beliau dengar, dan yang beliau simak dari malaikat Jibril alaihissalam. Maka sahabat tafsirkan dirahmati Allah, di ayat ke-13 surat An-Najm, Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya untuk kedua kalinya pada saat peristiwa Mi'raj. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Ya, ketika di Sidratil Muntaha, di peristiwa Mi'raj, beliau Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Kedua peristiwa ini, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha, telah menjadi suatu pelajaran terkait kemurnian dan kesempurnaan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar seperti tersurat dalam ayat yang ke-17 surah An-Najm. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sadar dan tidak sedang bermimpi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa di waktu beliau melihat Sidratul Muntaha di dekat Jannatul Ma'wa itu, penglihatan beliau tidak terpesona dan terpaling ke kanan atau ke kiri, melainkan tetap ke arah muka. Maka, kesimpulan dari rangkaian ayat ini, sahabat tafsir dan rahmati Allah, ada dalam ayat ke-18 yang menyatakan bahwa Rasulullah telah mendapatkan pengalaman dan penglihatan yang luar biasa. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, terkait kebesaran Allah Azza wa Jal. Sungguh, segala yang beliau lihat dan alami itu tidak lain menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah itulah memang patut untuk dilihat dan disaksikan oleh seorang Rasul yang mulia. Pertanyaannya, mengapa ayat tentang kebenaran wahyu ini
menjadi sangat penting untuk kita letakkan ya dalam kajian tadabbur Al-Quran ini. Karena tanpa mempercayai kebenaran dan kemurnian wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Sang Rasul, sahabat Tasawuf dan rahmati Allah, percayalah, kita tidak akan mampu untuk meracik obat kehidupan dari apotik Al-Quran ini. Karena tanpa mengimani kebenaran wahyu, kita akan gagal paham. Lalu kita akan menjadi gagal total untuk memperbaiki karut-marut kehidupan manusia yang berkepanjangan. Bagaimana kita bisa mengobati kehidupan manusia yang terinfeksi aneka ragam penyakit spiritual, penyakit sosial, penyakit politik, ekonomi, dan kebudayaan, jika kita tidak mengambil obat penangkalnya dari wahyu Allah yang abadi dan terjamin kebenarannya hingga akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.